Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusrin dengan NIM 2001659 dengan prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Padang. Dengan mata kuliah Keterampilan Berbicara. Kali ini saya akan mencoba membacakan contoh naskah cerita yang saya buat dengan judul My Diary. Tema drama, alur cerita pendek, pemeran 2 orang, tokoh terdiri atas nama Jasmine dan Yumi. Pada naskah cerita tersebut ini berawal dari sebuah keluarga Yumi yang belum juga sampai di rumah. Padahal hari sudah mulai gelap atau kian sore. Yumi sudah lama menunggu di rumahnya sambil duduk di teras rumah sambil menulis sesuatu di sebuah buku diarinya. Tampaknya si Yumi ini merasa sedih. Kemudian tiba-tiba datanglah Jasmine, seorang teman Yumi yang mengagetkan Yumi. Lalu Jasmine menyapa Yumi sambil memukul pundak Yumi sambil berkata, "Hai." Kemudian Yumi hanya diam dan merunduk sedih. Kemudian Jasmine berkata, "Kamu kenapa? Apa kamu mempunyai masalah?" Kemudian Yumi berkata, "Tidak, aku tidak apa-apa." Kemudian lagi Jasmine berkata, "Jangan bohong. Kamu tidak bisa berbohong dengan matamu. Cerita saja sama saya. Mungkin saya bisa membantu." Kemudian si Yumi ini berkata, "Sudahlah, tidak ada yang perlu dijelaskan." Kemudian lagi Jasmine berkata sambil mengambil buku diari yang dipegang Yumi. Sambil berkata, "Lalu ini apa? Pasti kamu menyimpan rahasia di sini." Kemudian si Yumi ini berkata, "Tidak, kembalikan buku itu. Kamu tidak bakal mengerti dengan perasaanku. Aku sudah bosan hidup di dunia ini. Lebih baik aku mati saja." Si Yumi ini mencoba bunuh diri dengan mengores silet di tangannya. Lalu si Jasmine ini, si teman Yumi, menghentikan Yumi sambil berkata, "Ini hal bodoh yang kamu lakukan. Kau pikir dengan cara bunuh diri masalahmu akan selesai? Tidak kan? Mungkin ini akan menambah masalahmu saja." Lalu si Yumi ini menangis sudah mendengar kata-kata si Jasmine ini. Kemudian Jasmine lagi berkata sambil mencoba menenangkan si Yumi, "Tolong ceritalah kepada saya. Kamu harus percaya sama saya. Saya yakin kita dapat menyelesaikan masalah ini. Aku juga ikut sedih melihat kamu seperti ini." Lalu si Yumi berkata, "Aku ini seorang anak yang tidak diharapkan. Aku selalu dibeda-bedakan dengan saudaraku yang lain. Aku seperti pembantu di rumah ini." Kemudian si Jasmine berkata, kenapa kau mengatakan begitu? Padahal orang tuamu sangat baik sama kamu." Lalu si Yumi berkata, "Ya, memang di hadapan orang lain dia kelihatan tampak baik. Padahal itu hanya rekayasa belaka. Kamu tidak pernah merasakan apa yang aku rasakan. Mungkin jika kamu berada di posisiku, kamu akan lelah bertahan hidup. Tiap hari aku disiksa, disuruh ini disuruh itu. Semua pekerjaan rumah aku yang kerja. Mereka tidak peduli dengan aku." Lalu kemudian Jasmine berkata, "Kamu yang sabar ya Yumi, tapi kamu itu masih beruntung. Kamu masih bisa merasakan yang namanya sekolah dan bisa tinggal di rumah yang semewah ini. Masih banyak kok orang yang lebih menderita di luar sana." Kemudian si Yumi berkata, "Tapi aku sudah tidak bisa bersabar dengan ulah mereka." Kemudian lagi Jasmine berkata, "Yumi nggak boleh gitu. Kamu harus bisa tegar. Mungkin cobaan ini hanya sesaat. Kamu harus yakin suatu saat nanti hidupmu akan lebih baik. Aku akan membantu kamu untuk menyelesaikan masalah ini. Aku yakin orang tuamu itu punya hati yang baik." Kemudian Yumi tersenyum mendengar kata-kata si Jasmine sambil berkata, "Makasih ya, kamu udah memberiku semangat hidup. Aku akan tetap tegar menghadapi semua ini."
Lalu kemudian Jasmine berkata, begitulah peran penting seorang sahabat, senantiasa setia untuk membantu sahabatnya ketika sedang dirondam salah. Dan cerita pun selesai. Demikianlah naskah cerita yang saya buat. Mungkin apabila terdapat kesalahan dari naskah cerita yang saya baca, mohon dapat dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.